Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita kembali boleh menikmati hadirat-Nya. Kita kembali boleh mendatang kepada Dia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena anugerah dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa kita untuk kita menikmati hadirat-Nya pada hari ini. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kembali hari ini Engkau izinkan kami untuk kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh merasakan hadirat Allah. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau akan melawat setiap kami yang hadir. Maupun ibadah yang mengikuti secara online, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap untuk meninggikan Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang indah. Dia Allah yang layak kita sembah. Mari naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita. Haleluya. Dia sungguh indah.
pujian dan kuasa Yesus Raja. Dia Allah yang luar biasa. Dia rela mati darahnya untuk menebus kita semua. Haleluya. Namun kau yang terindah
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Amin. di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Kita adalah umat-umat yang telah dibebaskan, amin. Karena darahnya telah tercurah untuk membebaskan kita. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Begitu besar pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia mengukir nama kita. Dia melukis wajah kita. Karena Dia Allah yang baik. Karena Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
wajahmu, bukan karena kuat ragaku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, hampiri kami Tuhan. Pernah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagiku Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan haleluya pujian,
Engkau sungguh berharga. Engkau sangat berharga di dalam kehidupan kami Tuhan. Meski terkadang kami jatuh, namun Engkau tetap memeluk kami. Engkau tetap menghampiri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu yang telah tercurah untuk kami. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai menjadi saluran berkat untuk kami semua. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita pagi hari ini. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 3 Juli 2022. Belum lihat tapi mengasihi. Belum lihat tapi mengasihi. Mungkin ada yang bertanya, apa artinya belum melihat tapi mengasihi? Apa yang belum dilihat? Kenapa belum melihat tapi mengasihi? Kalau kita berbicara pada umumnya, orang akan lihat dulu atau orang harus melihat dulu baru dia bisa mengasihi. Seperti dua orang pemuda-pemudi yang pertama kali mereka berkenalan lebih dahulu. Sudah berkenalan, kemudian mereka saling memahami satu dengan yang lain. Mereka tertarik, kalau mereka merasa cocok lalu mereka baru menyatakan kasihnya. Itu kalau melihat secara jasmani. Lalu apa yang belum dilihat secara rohani? Mari kita baca ayat kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Siapa di sini? Tentu Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Meskipun kita belum pernah melihat Yesus kasat mata kita, tapi iman kita berkata, Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, Yesus itu penyelamat. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Kita melihat dalam surat Petrus ini, surat Rasul Petrus, ditulis sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Petrus dalam suratnya dibantu menulis surat atau ditulis dengan bantuan Silwanus atau Silas.
Jadi artinya sesudah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga, barulah surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Lalu kepada siapa surat ini ditujukan? Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pagi hari ini kita mengadakan ibadah disertai perjamuan kudus. Sebagaimana firman Tuhan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Makin melimpah itu yang Tuhan kehendaki. Dari surat ini ditujukan kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada orang-orang yang menerima surat ini, orang-orang yang telah bertobat. Mendengar khotbahnya Petrus pada hari Pantekosta, mereka dengar khotbah Petrus, lalu hidup mereka berubah. Mereka pulang ke kota masing-masing dengan keyakinan dan kepastian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kita tidak tahu siapa Yesus, tapi waktu kita dengar firman, waktu kita mendengar firman, waktu kita percaya, hidup kita berubah. Coba kita lihat diri kita. Saat dulu belum kenal, lalu sekarang kita sudah kenal. Apakah sudah ada perubahan? Harus berubah. Jadi kita melihat orang-orang ini disebut pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau. Tadi kita membaca kepada orang-orang pendatang. Kita juga pendatang. Kita juga perantau. Kita juga musafir dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. 1 Petrus 2 ayat 11 menyatakan bahwa kita adalah orang-orang pendatang dan perantau. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kami menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu supaya kami sebagai pendatang dan perantau, kami menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita semua, kata firman Tuhan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi firman Tuhan menasihati kita sebagai perantau, sebagai pendatang, tinggal kita di bumi cuma sementara, kita harus berperilaku sebagai pendatang dan perantau yang menjauhkan diri dari keinginan daging. Orang yang mengerti firman Tuhan, dia mau menjadi pelaku firman. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Karena kita hanya perantau dan katakan pendatang. Nah, kalau orang-orang kita tahu perantau pendatang di satu negara, dikatakan dia tidak punya hak seperti penduduk asli. Kadang-kadang alami tekanan-tekanan, himpitan dan sebagainya. Nah, di dunia kita juga kadang alami seperti itu. Karena iman kita kepada Kristus, kita alami penderitaan, caci maki, tekanan, bahkan aniaya karena Kristus. Karena itu Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dunia. Milikilah hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang ada di dunia ini. Dalam ayat 12a berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang belum kenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Maka Tuhan mau kita menjauhkan diri dari keinginan daging, berperilaku yang baik. Beri pelaku, milikilah cara hidup yang baik, kata firman Tuhan.
di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Artinya hidup harus memuliakan Tuhan. Amin. Hidup harus memuliakan Tuhan. Nah, dalam surat Galatia dijelaskan apa itu keinginan daging. Apa yang harus dijauhi oleh anak Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu menyatakan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kebencian, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kita tahu Tuhan ingin kita menjauhi dari hal itu. Sebab kita adalah orang-orang pendatang. Orang-orang yang sudah terima Kristus. Dunia bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Sementara kita ada di dunia ini, milikilah cara hidup yang baik. Menjauhi keinginan daging seperti tadi yang kita dengar. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kebencian, iri hati, dengki, dan sebagainya. Nah, kalau itu ada pada anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang yang menerima suratnya Petrus, mereka orang-orang yang dari Galatia, Kapadokia, dan sebagainya, maka Tuhan berkata orang-orang itu adalah orang-orang berbahagia. Tuhan menyebut berbahagia, sebab mereka belum pernah melihat Yesus. Surat ini ditulis tahun 60-63 sesudah Kristus. Mereka belum pernah lihat Yesus. Kita juga belum pernah lihat Yesus secara kasat mata. Mereka juga belum pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tapi mereka punya iman, mereka percaya. Kita juga percaya, maka Tuhan berkata berbahagia. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang Kristen juga yang seperti ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Ini firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Tuhan melihat dan memandang mereka orang-orang Kristen pada waktu itu dan sekarang ini lebih besar imannya daripada mereka yang dulu pernah melihat Yesus secara kasat mata. Saya mengerti? Ada orang-orang di zaman Yesus bisa melihat Yesus secara kasat mata. Melihat Yesus waktu Yesus turun ke dunia menjadi manusia, 100% manusia tanpa dosa. Dan kita bisa melihat, orang bisa melihat pada waktu itu. Tapi ada orang-orang yang tidak melihat Yesus sudah naik ke surga. Orang-orang inilah yang mendengar khotbah Petrus. Orang-orang inilah saudara dan saya. Dan dia katakan, Yesus berkata, berbahagia. Kita orang bahagia. Maukah kita tetap berbahagia? Kalau kita mau tetap berbahagia, jangan tinggalkan Yesus. Yesus berkata begini dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yesus berkata kepada para muridnya. Yesus berkata pada orang banyak di zamannya Yesus pada waktu itu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, tahu secara kasat mata, maka engkau percaya. Lalu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang belum pernah melihat tapi percaya. Berbahagialah saudara dan saya belum pernah melihat Yesus secara kasat mata, tetapi Yesus katakan berbahagia. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Kita orang-orang yang berbahagia. Belum melihat tapi percaya. Belum lihat tapi mengasihi. Tapi dengan iman kita berkata Yesus ada. Amin. Dia mengasihi saudara dan saya. Kita belum lihat Yesus, tapi iman kita berkata, Yesus ada. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Maka Yesus berkata, kita berbahagia. Belum lihat Yesus secara kasat mata, secara mata jasmani. Tapi iman kita berkata, bahwa Yesus ada. Yesus ada. Dia Tuhan, Dia penyelamat. Kita akan terus berbahagia kalau kita setia sampai akhir. Next. Kita berbahagia kalau kita tetap setia sampai akhir. Karena itu, jangan tinggalkan Yesus. Situasi kondisi apapun di dunia ini. Iblis berusaha mengkondisikan orang-orang percaya.
dengan situasi, dengan masalah, supaya mereka mundur dari Tuhan. Tapi jangan sampai kita dikondisikan, lalu kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita kehilangan keselamatan. Jangan tinggalkan Dia. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai akhir, dia diselamatkan. Percaya Yesus, pasti selamat. Asal kita tetap percaya. Roma 10 ayat 10 berkata, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Kita sudah mengakui Dia dengan mulut kita. Kita sudah percaya kepada Dia dengan hati kita. Kita tetap percaya dan terus percaya. Kalau kita percaya, kita pasti selamat. Sebab Dialah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kalau tidak melalui Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Pemuda-pemudi, jangan tukar keselamatanmu dengan harta benda, kedudukan. Atau katakan pendamping yang di luar Tuhan. Jangan tukar. Kita yakin hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Kembali kita melihat, belum melihat namun percaya. Ini yang disebut iman. Tuhan berkata, apakah ku akan menjumpai iman di bumi? Itu yang dimaksud, apakah dia menjumpai anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau orang melihat persoalan-persoalan, kalau orang melihat sesuatu bisa dilemahkan dengan persoalan di dunia ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, Dia tetap menyertai kita. Sebab Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan mau kita percaya dan terus percaya kepada Yesus. Kita hidup di dalam firman, firman hidup di dalam kita. Waktu orang membaca firman, maka izinkan firman membaca kita, itu hidup firman. Kalau kita membaca firman, seperti firman itu sedang berkata kepada kita, maka firman itu hidup dalam hidup kita. Pasti hidup kita bertumbuh. Tuhan mau kita percaya terus kepada firman-Nya. Jadi kalau kita mendengar dan membaca firman, izinkan firman mengkoreksi kita. Mengarahkan kita, menuntun kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan marah kalau Tuhan tuntun kita, itu satu tanda Tuhan cinta kita. Apa ada bapak atau ibu yang tidak pernah menasihati anak-anaknya? Atau juga mungkin pengajar anak-anaknya? Pasti semua pernah. Begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, maka kita tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu selalu kita harus lakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang benar-benar disebut belum melihat namun percaya. Ini yang benar-benar disebut belum melihat tapi mengasihi. Lalu firman Tuhan tadi berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tuhan berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau tadi kita membaca 1 Petrus 1 ayat 8-9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita kemana? Bukan menetap di dunia ini. Dunia akan lenyap, firman Tuhan berkata. Bukan harta benda di dunia ini tujuan kita. Banyak orang dengan segala upaya mengumpulkan harta dunia, tapi itu cuma hanya bisa dipakai di dunia. Kita tahu tujuan iman kita adalah surga, keselamatan kita. Yesus yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita telah mencapai tujuan kita karena kita percaya Yesus. Itu tujuan kita. Keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa. Ini yang membuat sukacita yang tidak terkatakan. Ini yang disebut sukacita yang tidak terkatakan. Orang yang merasakan sukacita, pasti dia merasakan hadirnya sesuatu dalam hidupnya. Orang yang sukacita, pasti dia mendapat sesuatu. Dia dapat pencerahan, atau dia mendapatkan sesuatu, atau hal-hal yang baik yang dia terima, maka dia sukacita. Orang yang sukacita pasti merasakan kehadiran Yesus. Kita sukacita pagi hari ini, bukan? Yesus hadir di antara kita, amin. Dia hadir di antara kita. Harus merasakan, pasti merasakan kehadirannya. Bukan cuma sekedar ke gereja. Kalau orang cuma sekedar ke gereja, dia pulang bisa hampa. Tidak mengerti firman. Apalagi yang tidak fokus dengan firman. Waktu firman disampaikan, dia tidak sungguh-sungguh. Waktu pujian dinyanyikan, dia tidak fokus. Maka dia pulang dengan tangan hampa. Ke gereja bukan rutinitas saja. Walaupun kita harus ke gereja, harus berbakti. Ada banyak orang tadi kemarin minggu kita melihat ada di persimpangan jalan. Mau ke gereja enggak ya, ke gereja dia online atau onsite dan sebagainya. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan bilang, beribadahlah kepadaku. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit daripadamu. Jadi ibadah itu adalah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar hidup di dalam iman ini itu melakukan firman-Nya. Hidup dalam iman itu melakukan firman-Nya. Hidup dalam iman itu bisa merasakan kehadiran Yesus. Jadi hidup dalam iman itu artinya mampu merasakan kehadiran Yesus. Bagaimana dengan kita? Waktu kita ibadah, waktu kita menyanyi, waktu kita dengar firman, apakah kita merasakan hadirannya? Apakah kita merasa kehadirannya? Jadi kalau kita merasakan kehadiran Kristus, maka Yesus itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi bagian, rasa hadir, rasa ada, jadi bagian hidup kita. Waktu kita tidur, Yesus ada. Kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu menaruh apa-apa di bantal kita. Iman. Waktu kita tidur, ada Yesus. Waktu kita bangun, kita bersyukur kepada Yesus. Waktu kita makan, kita berterima kasih kepada Yesus. Kita berkata, diwarnai perkataannya Yesus. Amin. Waktu kita berkata, waktu kita bercakap satu dengan yang lain, diwarnai dengan perkataan Yesus. Waktu kita bertindak dalam tuntunannya Yesus. Tuntunan Yesus. Tidak menggenapi perbuatan daging, iri hati, benci, tidak mengampuni, akar pahit dan sebagainya. Tidak. Kita bertindak dengan tuntunan Yesus. Kita bekerja diberkati oleh Yesus. Kita hadapi persoalan bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi kalau iman kita hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau pegangan kita Yesus, tidak ada yang lain. Jangan kita Yesus, tapi sisi lain kita juga percaya kepada yang lain. Apa yang kita lakukan, pikiran, ucapan, perkataan atau kelakuan, hanya memuliakan Yesus. Maka kita akan mampu, atau tepatnya kita baru mampu menikmati kehadiran Yesus dalam hidup ini. Apapun kita yakin kita mampu, kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita benar-benar dekat dengan Tuhan, beriman kepadanya, hanya Yesus, tidak ada yang lain, maka kita mampu merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir itu bukan karena dikondisikan sesuatu. Bukan. Tidak sedikit orang Kristen tidak bisa menikmati Tuhan. Maksudnya dalam keadaan senang, baru dia bisa menikmati.
Dalam keadaan susah, dia tidak bisa menikmati. Banyak orang terjebak seperti ini. Tidak bisa menikmati Tuhan karena Tuhan itu dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Ya orang itu. Kenapa dia mengkondisikan Tuhan? Ya karena dia hadapi persoalan. Jangan kondisikan Tuhan dengan persoalanmu. Engkau tidak akan bisa merasakan hadirnya Tuhan. Kita lihat beberapa contoh dengan cepat. Yang pertama, Marta dan Maria. Marta dan Maria. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sudah lihat ucapan Marta, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Artinya waktu Lazarus mati, Tuhan harusnya sudah ada. Nah dia berkata karena Tuhan tidak ada waktu Lazarus mati, maka saudaraku mati. Artinya Marta mengkondisikan Tuhan dengan persoalannya, dengan kondisinya. Kenapa, saudara? Bukankah Yesus ada di depan mereka? Bukankah Yesus ada di depan Marta dan Maria? Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Bukankah Yesus ada di depan kita dengan kita punya iman? Sekali lagi jawabnya. Karena Marta dan Maria membatasi Yesus dengan apa yang dia alami. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Jadi Marta Maria membatasi Yesus dengan kondisinya. Banyak orang membatasi Yesus dengan kondisinya dan tidak terima pertolongan Tuhan. Lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Orang Kristen tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kalau membatasi Yesus dengan kondisi yang dia sedang alami. Jadi kehadirannya bukan karena kondisi atau dikondisikan manusia. Kita melihat waktu murid-muridnya memerlukan makanan, Yesus bisa memberikan makanan. Waktu murid-muridnya memerlukan perlindungan, Yesus bisa memberikan perlindungan. Waktu murid-muridnya ditimpa dengan angin ribut di danau pada saat mereka ada di dalam perahu, Yesus ada, Yesus hadir, bukan karena dikondisikan situasi, karena dia Tuhan, dia penuh dengan kuasa. Amin, tepuk tangan bagi dia. Karena dia Tuhan, dia penuh dengan kuasa. Jangan kondisikan dirimu dengan persoalan yang engkau sedang alami. Engkau tidak akan mampu merasakan kehadirannya. Tiap orang punya persoalan, bukan? Tapi katakan dalam dirimu, aku punya Yesus yang lebih besar dari persoalanku. Yang kedua, kita lihat contoh. Kembali kepada Maria dan Marta. Tadi kita melihat Marta dan Maria, lalu Marta berkata, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 39 sampai 40. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dua bersaudara kembali kita lihat Maria dan Marta. Waktu menyambut Yesus di rumahnya, mereka mau menyenangkan Tuhan. Dan kita melihat Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan firman, memberi hatinya untuk Tuhan. Waktu Tuhan hadir di rumah, dia memberikan hati untuk Tuhan. Waktu Tuhan bicara pagi hari ini, waktu kita dengar firman-Nya, apakah kita memberikan telinga dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan? Kalau mendengar dengan sungguh, pasti ada perubahan. Kembali dalam kisah ini Maria dan Marta, kita lihat contoh yang pertama tadi, Marta maupun Maria tidak mampu merasakan hadirnya Tuhan. Sama ucapan Marta, sama ucapan Maria dalam contoh yang pertama, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Kita melihat, tapi beda dalam kisah ini. Maria berubah. Jadi selama orang mengkondisikan Yesus dengan keadaannya, dengan persoalannya, pasti dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Begitu juga dengan kita sekali lagi. Kalau kita mengkondisikan Tuhan, padahal Tuhan penuh dengan kuasa, lalu kita kondisikan dengan keadaan kita, dengan apa yang kita alami, kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan.
selama seorang merasakan, mengkondisikan dirinya, mengkondisikan Yesus dengan keadaannya, dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita lihat di sini, untung Maria berubah. Maria dapat merasakan hadirnya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Mungkin dulu beberapa minggu yang lalu engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Waktu engkau beribadah engkau tidak rasakan sesuatu kuasa dalam ibadah. Tapi Tuhan mau pagi hari engkau rasakan kuasa itu. Untung Maria berubah. Maria dapat merasakan kehadiran Tuhan dan dia bisa menikmati sedangkan Marta tidak. Maka kita lihat ucapan Marta, "Guru, apakah engkau peduli membiarkan saudaraku membiarkan saudaraku dan membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tuhan berkata, "Marta, engkau sibuk dengan perkara-perkara itu." Tapi satu hal yang diambil oleh Maria, dia duduk dan mendengarkan firman. Hidupnya pasti berubah. Kalau kita mendengar firman, mari kita mencoba. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dunia bergolak, dunia semakin hari semakin diambang kehancuran. Apakah kita mau makin jauh dari Tuhan atau makin setia kepada Tuhan? Apakah kita mau ibadah dengan sungguh kepada Tuhan? Itu tergantung kita waktu kita mau dengar firman Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Dia juga hadir bersama dengan kita. Jadi orang Kristen tidak akan mampu merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya kalau dia mengkondisikan dirinya dengan keadaan yang dia alami. Orang kan berkata begini, "Ya aku begini karena dia. Karena dia aku jadi begini. Karena dia aku tidak alami pertolongan Tuhan. Ya itu sebabnya karena Tuhan tidak menolong aku, ya aku karena seperti ini dan sebagainya." Atau mengatakan itu karena ulah dia dan seterusnya. Jadi merasa orang lain yang menyebabkan dia tidak alami pertolongan Tuhan. Selama Maria tidak mau merubah sikapnya dan terus berkata, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, seandainya. Orang Kristen kalau terus berkata seandainya, dia tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Tapi Marta, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia punya sikap yang menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan melihat kita. Tuhan mau hidup kita menyenangkan Dia. Jadi kita lihat ada perubahan dalam diri Maria. Contoh yang ketiga, Daud. Kita melihat Daud dalam kondisi apapun yang Daud alami, dia tetap mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dia mampu. Waktu dia alami persoalan, waktu dia alami masalah, dia mau ditegur oleh Tuhan. Dia mau kembali bertobat. Waktu dia alami persoalan, dia berkata dalam Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng kita. Dia benteng saudara dan saya. Dia perisai kita. Dia pertolongan kita. Apapun yang kita alami, Dia lebih besar dari persoalan kita. Tepuk tangan bagi Dia. Ada masalah, tapi Daud merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan juga minta kita seperti Daud bisa merasakan hadirnya Tuhan. Nah, kalau orang bisa merasakan hadirnya Tuhan, dia tidak akan keluar dari mulutnya keluhan-keluhan. Menyalahkan orang lain tidak akan. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia pasti memberikan pertolongan kepada dia. Ayat 4 dalam kitab Mazmur 27. "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Diam di dalam rumah Tuhan. Daud mampu menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, karena dia mau diam di rumah Tuhan. Mana rumah Tuhan? Bukan cuma gedung gereja ini, tapi yang terpenting tubuh kita ini rumah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. "Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, rumah Tuhan?" Di sini Tuhan hadir. Kita yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yesus hadir karena kita percaya kepada Dia.
Yesus hadir karena iman kita percaya kepada Dia. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Daud mampu dalam situasi apapun merasakan kehadiran Tuhan. Contoh yang keempat, Yusuf. Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jangan susah hati dan jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ringkasnya Yusuf berkata, gak usah susah, gak usah sedih, gak usah menyesal, gak usah takut. Aku ada di sini karena rencana Tuhan. Padahal dia dijual oleh saudaranya. Dia diperbudak, tapi perkataan Yusuf, karena Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi waktu orang alami persoalan, orang lain membuat persoalan atas kita, sebenarnya Tuhan pakai kita, Tuhan tolong kita mendahului mereka. Amin, tepuk tangan bagi dia. Yakin pertolongan Tuhan. Yusuf sedang alami persoalan, tapi persoalan tidak dapat menghalangi ia. Persoalan tidak mampu menghalangi dia untuk merasakan kehadiran Tuhan. Justru yang muncul adalah kasih. Kasih. Yusuf yakin Tuhan menyertai dia. Kita yakin Tuhan menyertai dia. Meskipun Yusuf disakiti, difitnah, dilupakan. Meskipun kita disakiti, difitnah, dilupakan. Yusuf tetap percaya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan. Kita harus seperti Yusuf. Apa bisa? Apa mungkin? Bisa. Mungkin kalau kita tetap percaya kepada Yesus. Sebab Dia yang memimpin perjalanan hidup kita. Contoh yang kelima, yang terakhir, Paulus. Paulus mampu merasakan Yesus walaupun dia alami persoalan. Jadi apa yang Paulus alami tetap membuat dia bisa merasakan kehadirannya. Sehingga keluar ucapan dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Kenapa Paulus makin melekat kepada Yesus. Dan Yesus berkata seperti pokok anggur dengan carang-carangnya. Kenapa? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan Paulus dengan Kristus. Kenapa? Karena dia bisa menikmati kehadirannya. Kita tahu, dalam dunia ini, orang mau bertemu dengan orang-orang yang bisa menguatkan, bukan? Menguatkan dia, mungkin keluarga atau orang dekat, dan tidak mau berpisah. Kenapa? Karena merasakan hadirnya. Ada kehadiran, rasakan itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan, kita tidak mau berpisah dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini. Paulus bisa berkata karena dia benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi dia. Itu Paulus. Dan dia jadi saksi Tuhan. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, namanya dulu Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Setelah itu hidupnya berubah. Tuhan mau ada perubahan dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita, meskipun kita belum pernah melihat Yesus secara kasat mata. Tapi kita mengasihi dia. Kita beriman kepada dia. Kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan itu bisa kita lalui. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari terus rasakan kehadirannya dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan izinkan alami. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Sementara nanti kita akan makan minum perjamuan kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Haleluya. Hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian,
masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadirannya. Waktu engkau menyanyi, rasakan dia ada bersamamu. Hadirat-Mu Tuhan. Kembali katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat. Kita sedang berada di hadirat Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Engkau aku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, mari menyembah Dia, menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kembali kata Yesus, ku sembah. Kita mempersiapkan perjamuan kudus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kau, amin Yesus. Aku mau sujud terus kepadamu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya, terus katakan, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, keinginan dalam hidup kami, umat-Mu, jemaat-Mu, hanya ingin memuliakan Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan, terpuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, tubuh-Mu terpecah karena kami Tuhan.
Engkau menyelamatkan kami dari penghukuman yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, ubah setiap kami, tuntun setiap kami, perbaharui setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat tubuhmu. Kalau Engkau tidak turun ke dunia, kami binasa. Dunia tempat tinggal kami hanya sementara. Kami punya kepastian tempat yang mulia. Karena Engkau Tuhan. Karena Engkau menyelamatkan kami. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kami terus mau percaya kepadamu. Kami belum melihat Engkau muka dengan muka. Tapi iman kami berkata Engkau ada, dan kami pasti melihat Engkau muka dengan Engkau di sorga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Lindungi dalam perjalanan pulang. Sertai hidup yang terus diubah oleh Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan buah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.